Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Nur Fauzia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D1, NIM 2051010400012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila, yaitu tentang sejarah rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat bermakna, berkesan, berkenang, dan semangat juang oleh para tokoh pejuang bangsa kita sangatlah sulit. Berbagai serangan, ancaman, dan tantangan dari beberapa negara yang hendak menguasai negara Indonesia tercinta ini, baik karena kesuburan tanah dan rempah-rempah yang ada di wilayah Indonesia ini. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah adanya Perjanjian Kalijati yang bertempat di Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda menyatakan kepada Jepang dengan semboyan 3A. Yang pertama yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Pemerintah Jepang pun menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kejayaan Jepang tidak bertahan lama. Jepang menyerah kepada sekutu. Pihak sekutu tersebut yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balik. Pada tahun 1944 terjadi Perang Pasifik, yang ketika itu Jepang dalam keadaan pertahanan yang rapuh. Banyak kota-kota yang diserbu oleh sekutu seperti Manado, Ambon, Surabaya, dan Makassar. Dan terdapat beberapa pulau Irian atau Papua yang termasuk jatuh kepada tangan sekutu. Namun, di dalam kekalahan Jepang yang sudah terpampang dengan jelas, Jepang tidak menyerah, bahkan malah bersandiwara menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk memperebutkan kembali bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso memperbolehkan kemerdekaan kepada Indonesia atau Hindia Timur, dan diyakinkan oleh tokoh militer di Jawa, yakni Jenderal Kumakici Harada, tentang Perjanjian Indonesia Merdeka. Dalam mendukungnya perjanjian bahwa Indonesia akan merdeka, Jepang mengumumkan sebuah lembaga yang dinamakan BPUPKI, dengan kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertepatan pada tanggal 1 Maret 1945. Adapun tujuan dibentuknya BPUPKI ini adalah menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia Merdeka, yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan tokoh pembantu Ichiban Shio dari Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 terdapat pelantikan anggota BPUPKI yang terdiri dari 62 orang dari Indonesia dan 7 dari Jepang. BPUPKI ini melakukan 2 kali sidang. Yang pertama yaitu sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara yang bertempat di Gedung Chousangiin, yaitu Gedung Pancasila sekarang. 3 rumusan dasar negara itu adalah yang pertama dari Muhammad Yamin, tepat pada tanggal 29 Mei 1945, yang berbunyi Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, yang terjadi pada tanggal 31 Mei 1945, yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, yang berbunyi internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga rumusan tadi yang terima adalah kepunyaan Insinyur Soekarno dan diganti dengan nama Pancasila yang resmi pada tanggal 1 Juni. Ringkasan dari Pancasila itu adalah Trisila, yakni sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Prinsip Trisila tersebut diperinci kembali menjadi Ekasila, yang berarti gotong royong.
Prinsip dari Kasela ini mendirikan dari negara gotong royong, yakni satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Dan kedua dalam PPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia rancangan UUD membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu Prof. Dr. Supomo, yaitu ketua, Mr. Wongsonegoro, yang ketiga Mr. Ahmad Subarjo, yang keempat yaitu Mr. A.A. Maramis, yang kelima yaitu Mr. R.P. Singgi, yang keenam yaitu Haji Agus Salim, yang ketujuh yaitu Dr. Haji Sukiman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.